Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore teman-teman. Apa kabar nih hari ini? Kita kembali lagi di podcast Doesn't Mention potensi pasti. Perkenalkan, nama saya Yuyun Parwati dari kelas Hubungan Masyarakat 18311. Hari ini aku nggak sendirian nih, aku ditemenin sama teman aku. Ya, nama saya Sri Nugrahani. Saya juga berasal dari kelas Hubungan Masyarakat 18311 dan kami juga merupakan bagian dari UKM Time Coffee. Nah, di sini kita kedatangan narasumber ya, Iya. Boleh Bu Endah untuk memperkenalkan diri, Bu? Oh iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya dosen agama ya, pendidikan agama Islam di kampus ini. Dan kebetulan hari ini kita tadi baru saja selesai untuk melaksanakan kuliah ya, kuliah pendidikan agama. Nama saya Endah Suwarni. Saya rumahnya di Jalan HM Thohir di Margonda, Pondok Cina. Berarti masih ke sini ya? Depok lah. Ya, kalau boleh tahu kan tadi kan baru beres banget ya buat ngajar untuk kelas agama khusus putri ya, karena Ibu. Nah, kalau boleh tahu Bu, tadi itu belajar apa aja sih Bu ketika kuliah tadi? Tadi kebetulan kita materi yang pertama ya di semester ini yaitu Al-Islam, ya, tentang Al-Islam. Ini boleh nih disampaikan dari dulu lagi. Iya boleh. Tadi kita udah ini ya. Teman-teman juga pasti pengen tahu Yang apa tadi sih maksudnya Al-Islam itu. Iya. Ya, tadi kita sudah bahas tentang Al-Islam ya. Kita bahas yang pertama itu dari definisinya, ya kan? Definisi Al-Islam itu dari segi bahasa ya, maupun dari segi istilah. Ya, tadi Al-Islam secara bahasa itu kita ketahui ya, dari Al-Islam itu kan asal katanya diambil dari bahasa Arab. Bahasa Arab. Ya. Apa tadi? Aslama yuslimu Islam. Jadi kita ambil dari kata islamannya itu. Ya. Islaman itu artinya tunduk ya, ketundukan, kepatuhan, berserah diri ya, dan selamat gitu. Itu arti secara bahasa itu ya. Nah, secara istilahnya apa? Tinggal kita satukan tuh ya. Jadi dalam Islam itu ialah ketundukan ya, ketundukan orang-orang muslim muslimah gitu ya, orang Islam yang baik yang laki-laki muslim maupun perempuan muslimah itu tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tunduk patuh juga terhadap segala perintah Allah taala. Ya, kemudian berserah diri ya, berserah diri. Nah, ini semua akan memberikan keselamatan bagi kita di dunia maupun di akhirat. Masya Allah. Nah, ngomong-ngomong soal Islam ya, nah kan sebentar lagi nih Bu ya, nggak sampai kapan ya Yuna kalau boleh tahu kita bulan Ramadan nanti? Kurang lebih 2 minggu lagi, 2 minggu kurang. 10 hari 10 hari lagi ya, nah menjelang 10 hari lagi nih Bu, menjelang Ramadan. Kayaknya kita enak dan nyaman kalau kita membicarakan soal Ramadan nih, karena yang kita tahu Ramadan kan adalah bulan suci yang ditunggu-tunggu nih oleh semua umat muslim di seluruh dunia ini ya Ibu ya. Nah, kalau boleh tahu Bu, maksud dari puasa itu apa sih? Soalnya kan kalau kita cuma puasa-puasa doang tanpa tahu makna sebenarnya dari puasa itu kan jadinya agak kurang ya Ibu ya, kurang afdol. Nah, kamu pengen tahu nih, menurut Ibu definisi dari puasa itu apa sih Ibu? Iya, puasa itu ada di bulan Ramadan, ya kan? Jangan bertukar nih, ya, pengertian puasa dengan pengertian Ramadannya. Ya, pernah ada yang tertukar. Ya, Ramadan diartikan artinya puasa gitu ya, pengertian puasa. Jadi Ramadan itu artinya hari yang sangat panas gitu. Kalau Ramadan. Kalau puasa apa? Ya, puasa sesuai dengan apa yang kita jalani ya, puasa itu sendiri yaitu apa? Menahan diri, ya kan? Puasa itu menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa. Dari terbit fajar hingga terbenam matahari. Ya, itu pengertian atau definisi puasa.
Nah, kalau itu kan definisinya. Kalau untuk puasa sendiri itu ada syaratnya nggak sih, Bu? Untuk melakukannya supaya sah bagaimana gitu loh. Oh iya, ada ya syarat-syarat sah puasa itu. Tentu saja yang pertama gitu ya, yang pertama kita harus beragama Islam. Nah itu harus Islam. Yang pertama harus Islam. Kenapa harus Islam? Karena Allah hanya menerima amal ibadah orang-orang yang percaya kepadanya, beriman kepadanya. Kalau yang nggak beriman, ya nggak diterima gitu. Ya gimana Allah mau menerima, ya kan puasa orang-orang yang tidak percaya padanya gitu kan. Ya, jadi tentu saja syarat mutlaknya itu harus beragama Islam. Ya. Kemudian yang kedua dia harus sudah balik gitu, ya sudah bisa menerima hukum, ya majlis hukum Islam. Ya, jadi dia boleh berpuasa, sudah boleh berpuasa. Gimana anak-anak kecil? Kok banyak zaman sekarang tuh anak kecil pada disuruh puasa? Nggak apa-apa, ya itu untuk latihan, ya untuk latihan. Jadi kalau sudah besar nanti diharapkan dia jadi sudah kuat gitu, ya. Berapa banyak kan muslim-muslim itu zaman sekarang, ya. Apalagi anak-anak muda, mudah-mudahan bukan yang di sini, ya. Yang anak muda di mana gitu, jauh dari mana, ya. Itu dari rumah bilang puasa, tapi di jalannya kan kita nggak tahu orang tuanya, ya. Orang tuanya nggak tahu di rumah pada ikut sahur, ya, ikut puasa katanya. Tapi di jalan dia berbuka gitu ya, makan. Karena mungkin Allahu a'lam belum dibiasakan gitu sejak kecil. Jadi kalau misalnya sekarang banyak anak yang belum balik tapi pada puasa kuat-kuat gitu, ya nggak apa-apa sih, ya itu untuk latihan lah gitu ya. Itu ya. Selain itu Bu, kan itu kan syarat-syarat ketika kita mau berpuasa nanti ya Ibu ya. Nah, kira-kira kalau yang membatalkannya kira-kira apa aja sih Bu, kalau boleh tahu? Yang membatalkannya itu ya tadi kan katanya puasa itu menahan diri dari segala hal yang membatalkan puasa gitu ya, dari terbit fajar dan sampai tenggelam matahari. Apa aja tuh yang membatalkan? Yang membatalkan bisa ya tentu saja pertama makan minum, ya kan? Makan minum. Ini ya sudah jelas saja gitu ya, yang ada di dalam Al-Quran ya bilang makan minum, di dalam sunnah juga ya. Jadi kalau di Al-Quran itu memang hanya mengatakan dari terbit fajar hingga menahan sesuatu gitu. Nah sunnahnya itu ya hadis-hadis Rasulullah yang bisa kita baca, di situ ada yang menerangkan pertama makan minum jelas ya, makan minum tidak boleh. Kemudian misalnya untuk yang sudah menikah ya, berhubungan atau jima itu tidak boleh ya, itu membatalkan ya. Bahkan kalau untuk jima itu dia nanti terkena kafarat ya, terkena kafarat. Jadi dia bukan hanya membatalkan saja. Kemudian selain itu kira-kira apa lagi? Membatalkan puasa, makan, minum ya. Kan banyak ya yang namanya perbedaan pendapat ya, khilafiyah dalam hal membatalkan puasa ini ya. Contohnya aja misalnya banyak yang suka bertanya itu menangis katanya batal enggak. Terus apa lagi yang biasa suka bilang batal apa enggak? Nah, kalau berbohong itu Bu, maksudnya juga apa? Kalau berbohong itu puasanya tidak batal, tapi apa yang berkurang? Pahalanya, puasanya. Ya, sia-sia gitu ya. Iya, udah lapar haus dari pagi sampai maghrib, tapi nggak ada pahalanya, kayak sia-sia banget. Iya, kayak gibah juga gitu ya. Jadi makanya nanti kan di akhir puasa itu kita disuruh berzakat ya. Nah zakat itu fungsinya juga untuk apa? Untuk menyempurnakan tadi ya, menyempurnakan pahala puasa kita yang hilang gitu ya, yang mungkin batal gitu ketika kita puasa tapi juga gibah dan sebagainya gitu ya.
Nah, untuk zakat itu sendiri kan bagi setiap kaum itu kan beda-beda ya Bu ya. Itu penjelasannya gimana ya Bu? Ya, zakat. Zakat itu memang ada dua ya. Zakat fitrah dan zakat mal. Ya, zakat fitrah dan zakat mal. Nah, untuk zakat fitrah ya itu wajib untuk semua. Ya, untuk semua muslim muslimah. Kalau dia nggak mampu gimana? Tetap ya, karena zakat fitrah itu adalah untuk tadi kan menyempurnakan pahala puasa kita yang mungkin kurang sempurna tadi, kita masih melakukan dosa-dosa kecil gitu ya, bergibah dan sebagainya. Nah, tadi jadi lupa. Tadi masih jenis zakat. Jenis zakat ya, jadi fitrah, zakat fitrah itu untuk semua ya, untuk muslim muslimah. Nah, baik yang mampu maupun yang mampu gitu. Oke, yang tidak mampu gimana gitu? Kok tidak mampu juga wajib zakat fitrah ya. Insya Allah Ramadan itu bulan penuh berkah, di mana orang-orang tidak mampu itu dikasih apa? Zakat juga kan ya, dari yang lain juga ya, bulan penuh berkah, jadi semuanya mampu gitu. Nah, boleh, memang boleh dari orang berzakat ke kita, terus kita zakatin lagi boleh. Zakat fitrah tadi namanya. Jadi zakat fitrah itu harus dikeluarkan oleh semua. Ya, nah, kecuali zakat mal. Zakat mal ada nisab dan haulnya. Nah, kita kan dari tadi udah ngomongin soal yang pertama, udah al-Islam. Kemudian kita ngomongin nih soal bulan Ramadan, puasa, dan juga ketentuannya sampai tadi kita ngomongin soal zakat ya. Zakat. Nah, sekarang untuk teman-teman nih, kira-kira ada yang mau bertanya nggak sih soal apa yang tadi diomongin sama Ibu Endah ini? Gitu. Oh, boleh, silakan. Ibu, saya mau bertanya, nama saya Nanti, saya dari kelas Ilmu Masyarakat 18-1. Saya mau bertanya Bu, selain zakat fitrah, selain uang tuh bisa apa aja sih Bu yang kita zakatin? Oh iya, zakat fitrah. Zakat fitrah itu justru awalnya dia berbentuk apa? Di zaman Rasulullah itu berbentuk gandum ya, gandum. Nah, kalau kita makanan pokok kita apa? Beras ya, jadi beras. Nah, bebannya berapa nih yang jumlahnya gitu ya, jumlah dari zakat fitrah itu berapa? 2,5 kilo atau 3,5 liter, atau 2,5 kilo. Nah, jadi bentuknya apa? Bisa uang kah? Nah, kalau zaman dulu mengikuti sunnah Rasulullah itu bentuknya beras, ya, bentuknya beras. Tapi kalau uang boleh nggak? Boleh, tapi dihargai seharga beras, gitu. Beras. Saya beras 3,5 liter yang kita makan. Ini jadi kalau kita makan yang harga seliter 20.000, nggak boleh zakatin yang seliter 10.000. Harus yang seliter 20.000. Sekarang kan misalnya 12.000 ininya ya, nah, kali 3,5 gitu, kali 3,5 liter ya itu. Jadi bisa bentuknya beras atau uang ya, tapi yang sesuaikan gitu. Ya. Oke, kira-kira dari penonton nih tadi dari teman kita nih yang namanya Irma udah nanya, emang kalau zakat itu bisa apa aja sih selain uang ya, tadi Irma ya. Dan tadi Bu Enda juga bilang kalau selain itu bisa dengan makanan pokok yang kita makan sehari-hari gitu. Karena pada awalnya Rasul itu menganjurkan beras sebagai zakat, terutama zakat fitrah. Nah, teman-teman yang lain nih, ada yang mau nanya lagi nggak terkait tadi zakat dan juga bulan Ramadan? Zakat itu kan ada zakat, bukan hanya zakat fitrah aja ya. Iya, betul banget. Zakat mal itu ada 8 loh. Oh, banyak banget. Masya Allah. Ada yang mau tahu nggak? Balik ya, penontonnya pengen tahu Bu, zakat-zakat mal ya kan banyak banget nih. Semakin banyak itu semakin menarik Bu untuk kita telah lebih lanjut begitu. Oke, silakan. Jadi gimana nih, ada yang mau nanya lagi nggak? Aku. Oh boleh, silakan. Ibu, perkenalkan nama saya Iko dari Kementerian Nafsi dari Hubungan Masyarakat. Kalau saat sahnya puasa itu apa aja Ibu? Tadi sudah ya, udah ditanya, tapi nggak apa-apa. Ini ya, apa namanya? Tadi kan saya udah menjawab. Yang pertama beragama. Nah,
Yang kedua, yang tadi apa? Sudah balik ibu. Balik. Ya, balik atau berakal ya, mumayyiz. Ya. Kemudian yang selanjutnya mampu. Ya. Kalau belum mampu, ada nggak sih yang nggak mampu? Ya Mungkin yang sakit ya, ya, jadi mampu. Nah, ada yang nggak mampu nggak? Ya tadi sakit atau misalnya dalam perjalanan misal mau ada yang mau pulang kampung gitu ya. Nah dalam perjalanan apalagi sakit gitu, atau bisa juga tidak sakit ya, sehat tapi haus gitu di jalan. Boleh nggak? Itu kan boleh ya, tidak berpuasa gitu. Ya boleh tidak berpuasa, tapi nanti dikodok di hari yang lain ya. Kemudian juga mukim. Apa itu? Mukim maksudnya ya tadi dia tempat tinggalnya di sini, dia tidak dalam sedang perjalanan gitu atau musafir gitu ya, jadi dia mukim di sini ya. Kemudian tidak sakit tadi ya, sehat itu ya. Jadi tadi Islam, balik sudah sampai ya, balik ke kota mumayyiz ya. Kemudian mukim ya, sehat ya, itu ya. Ya, terima kasih teman-teman tadi untuk yang sudah bertanya pertanyaan-pertanyaan yang bagus sekali ya tadi dari Irwan juga dan juga tadi dari Viko ya. Terima kasih banyak. Kira-kira apa lagi Yus kira-kira yang mau kita tanya ini? Kalau balik lagi ngomongin zakat ya Bu ya, kan zakat itu nggak asal diberikan, itu tuh targetnya siapa, terus tata caranya bagaimana gitu Bu. Ya tadi kan zakat ada dua ya, zakat fitrah ini yang dulu wajib ya, wajib kita keluarkan. Ada juga zakat mal. Ya. Nah zakat mal ini yang tata caranya ada yang dinamakan ada nisab, ada nisab dan haul. Ya, jadi kalau nisabnya sudah sampai pada memang hartanya itu harus dizakatkan, dia harus dikeluarkan. Nah nisabnya bagaimana nih? Ya ada yang memang dia punya nisab dari awal ya, seperti zakat pertanian ya, ada nisabnya tuh. Jadi kalau ada bapak-bapak nyolonton yang punya sawah ya, itu harus dizakatkan. Zakatnya nisabnya berapa? Nisabnya 520 kg beras. Jadi kalau sawah itu sudah menghasilkan 520 kilo, dia dizakatkan. Kalau sawah zakatnya berapa? Ya, zakatnya itu dia beda dengan yang lain ya. Dia 5% jika dialirkan dengan irigasi. Tapi kalau diairi dengan hujan, nah itu 10% zakatnya. Jadi beda ya Ibu ya, tergantung dari cara mereka yang bertani dan pengalirannya juga. Jumlah zakatnya itu beda ya, 5% dan 10%. Tapi kalau zakat emas, perhiasan gitu ya, terus zakat penghasilan kalau kita kalian suatu kerja, ya itu ada nisabnya. Nisabnya juga sama tadi, dianalogikan, dikiaskan dengan zakat penghasilan. Karena zakat zakat penghasilan zaman Rasul itu belum ada. Gitu. Jadi dikiaskan, dianalogikan dengan zakat pertanian, nisabnya. Ya, jadi kalau gaji kita itu sudah 520 kg beras ya. 520 kg beras, dia dikasih kali berapa sekarang beras yang kita makan? 520 kali 10.000, jadi 5.200.000. Kalau gaji kita sudah 5.200.000, dia harus didapatkan. Zakatnya berapa? 2,5%. Oh gitu, itu kalau udah sesuai berarti kalau 5.200.000 ya. Gajinya kalau di bawah itu kira-kira gimana? Nah, kalau di bawah itu jatuhnya bisa kepada infak atau sedekah. Tapi tetap harus ya, karena infak sedekah itu penghasilan tadi harus dikeluarkan tetap, karena di dalam penghasilan kita itu ada hak orang miskin gitu, hak orang lain. Nah, berapa? 2,5%. Ya. Kalau mau kurang gimana? Boleh nggak? Itu kan cuma disuruh 2,5%. Bahkan di umat-umat lain itu ya kewajibannya itu dia harus kalau kita bilang sedekah kita 10% kan gitu. Ya kita jangan kita jangan kalah gitu. Ya. Iya. 2,5%. Ya, tadi kan udah ngomong soal zakat nih. Tadi saya pengen tahu nih Bu. Kan kalau untuk orang yang berhalangan puasanya, contoh kayak sakit, kemudian kalau untuk wanita yang melahirkan kan mereka juga nifas ya Ibu ya.
Nah, untuk ganti puasanya itu apakah wajib sebelum Ramadan tahun depannya atau boleh kita ganti sewaktu-waktu nanti sampai Ramadan misalnya kapan gitu? Gimana ini menurut Ibu? Iya, untuk kodok ya, bayar kodok. Kalau orang sakit itu kan ada ya di Al-Quran juga ada ya. Kalau kalian baca itu di surat Al-Baqarah ayat 183 ya, 183. Jadi itunya Al-Quran ya, enggak ini ya. Nah, gitu. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, itu kan puasa diwajibkan oleh Allah ya, diwajibkan untuk berpuasa gitu ya, sebagaimana diwajibkan untuk umat-umat sebelum kita gitu ya, sebelum kita. Nah, emang puasa itu gimana sih gitu? Jadi di sini ada di ayat selanjutnya, sebentar saya buka contekannya dulu. Kecuali ya, ada pengecualian ya. Bentar, 100 daripada salah ya, mending kita buka. Jadi di sini kata Allah kan ayyamam ma'dudat. Jadi Ramadan itu, puasa itu adalah hari-hari yang sudah ditentukan. Faman kana minkum maridon, ya, barang siapa di dalam bulan itu kita sakit ya. Kemudian au ala safarin, apa? Safarin itu safar, berpergian ya. Faidatun min ayamin ukhra. Ini Allah yang nyuruh nih. Maka ganti tuh ya. Walaupun diganti di hari lain itu pahalanya tidak seperti ketika kita di dalam bulan Ramadan ya. Tapi tetap harus diganti. Ya, jadi di sini Allah bilang faidatun min ayamin ukhra gitu. Ya. Nah, gantinya kapan ya? Ya di hari-hari lain ya, boleh di bulan setelah Ramadan langsung gitu ya, karena kan utang sama manusia harus dibayar, apalagi utang sama Allah. Jadi harus dibayar tuh. Ya, jadi jangan sembarangan kita ini gitu ya, membatalkan puasa kalau tidak benar-benar tidak ada halangan banget gitu. Oh enggak, urgent banget ya Ibu ya. Nah, ini dikasih tahu juga begini, wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang-orang yang nggak mampu. Nah, orang yang nggak mampu itu siapa aja? Orang-orang yang udah lanjut usia, ya, orang lansia itu boleh nggak puasa tuh. Tapi bayar apa? Nah, di sini dibilang fidyatun ta'amu miskin, fidyah. Nah, jadi bayar fidyah. Jadi orang-orang yang lansia yang sudah tidak mampu berpuasa, tadi kan syarat puasa ya apa tadi? Mampu kan? Nah, kalau lansia kan nggak mampu. Nah, seperti kalian misalnya ada nenek kalian nggak puasa nih, makan di siang hari dimarahin, nenek udah tua-tua mau puasa gitu. Jangan ya. Karena apa? Karena nenek itu boleh nggak puasa, nanti anaknya yang harus membayar apa tadi? Fidyah. Berarti saya boleh dong nih nggak puasa, berarti dia aja. Emang kamu kalau udah kakek-kakek boleh nanti ya, nenek-nenek boleh. Ya kalau kita udah nenek-nenek atau kakek-kakek boleh. Ya itu ya. Nah, jadi kalau dalam perjalanan tadi sakit ya, dalam perjalanan maka to'amun miskin ya. Nah, faman tatawwa khairan fa huwa khairul lah ya, wa antasumu khairul lakum. Nah, ini dikasih tahu tadi kan fidyahnya itu bentuknya beras gitu ya, atau gandum gitu. Nah, ini kalau kita faman tatawwa khairan. Jadi kalau kita tambahin lagi boleh pakai apa? Lauk pauknya gitu. Oh iya. Jadi jangan beras aja gitu, tapi sama lauknya. Waktu itu kan juga ada yang nanya tuh pernah. Kalau kita kasih nasi bentuknya ada lauknya apa itu boleh nggak? Itu boleh banget kan? Ya. Di sini masuk faman tatawwa. Ya, jadi apa? Masuk pada sunnahnya gitu ya. Pahalanya pahala sunnah gitu, ditambahan gitu, ada tambahan pahala. Tapi juga tadi kalau ada yang nenek-nenek, kakek-kakek, dia memilih puasa ya, atau dalam perjalanan tadi memilih puasa,
atau sakit, memilih puasa. Nah, itu sama Allah dikasih tahu, wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Tapi kalau kamu memilih puasa itu lebih baik banget gitu. Keren banget ya. Iya, jadi pahalanya banyak banget, berlipat-lipat insyaallah. Jadi nggak cuma alasan doang ya. Betul. Iya ya. Bu, dari tadi kan kita udah ngomongin tentang bulan Ramadannya, tentang puasa, tentang zakat. Bulan Ramadan ini kan terjadinya setahun sekali ya Bu ya, sebulan sekali. Kan disebutnya bulan Ramadan bulan penuh kemuliaan. Ya, yang kemuliaan yang dimaksud itu maksudnya gimana ya Bu ya, kalau boleh tahu? Banyak ya kemuliaan, termasuk pahala kita di dilipat gandakan ya, jadi 70 kali lipat. Ya kalau hari biasa aja setiap amal ibadah kita itu dilipat gandakan 10 kali, ya udah 10 kali, terus dilipat gandakan lagi 70 kali. Ya, karena kemuliaan dari bulan tersebut. Nah, kemuliaannya apa, dalam bentuk apa? Di dalam bulan Ramadan itu turun apa? Al-Quran. Yang pertama, yang kedua, di dalam bulan itu ada yang disebut malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Nah, apa nama namanya? Lailatul Qadar. Nah, sekarang yang benar yang mana nih? Ada yang bilang, ya kan? Pernah dengar nggak? Ada yang bilang, namanya Ramadan Al-Quran itu turun di bulan Ramadan di tanggal 17-nya apa di malam Lailatul Qadar? Kalau saya tanggal 17 ya sih. 17 Ramadan. Tapi di surat Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfi syahrin tanazzalul malaikatu waruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Nah, di dalam malam Lailatul Qadar itu ya, atau malam lebih 1000 bulan itu, ada yang mengatakan turunnya malam itu gitu. Karena tadi banyaknya malaikat juga gitu ya di saat itu. Jadi ada yang bilang malam tanggal 17 Ramadan, ada yang bilang juga malam Lailatul Qadar atau 27 Ramadan katanya ya. Nah, sebenarnya betul semua gitu. Iya, betul semua. Jadi gimana itu maksudnya? Iya. Jadi Al-Qur'an itu kan sudah dibuat gitu ya oleh Allah, kemudian disimpan di dalam Lauh Mahfuz. Disimpan di dalam Lauh Mahfuz ya. 30 juz tuh. Sudah ada 30 juz disimpan di dalam Lauh Mahfuz. Kemudian diturunkan ke langit dunia. Ya, tadi udah sekaligus 30 juz. Kemudian diturunkan ke langit dunia, ya, ke langit dunia itu juga bentuk 30 juz. Nah, 30 juz. Nah, tadi diturunkan ke langit dunianya itu yang dibilang apa? Malam Lailatul Qadar diturunkan, jadi Al-Qur'an diturunkan ke langit dunia. Itu malam 27 malam 27 Ramadan gitu ya, Lailatul Qadar gitu. Nah, kemudian diturunkan kepada Rasulullah baru ya tanggal 17 Ramadannya. Jadi semuanya benar. Berarti kalau 30 juz itu udah dalam bentuk mushaf atau masih dalam bentuk lembaran-lembaran Bu? Kalau boleh tahu kan yang kita tahu kan kalau Al-Quran itu kan diturunkannya secara bertahap ya Ibu ya. Berdasarkan masa-masa yang ada di zaman Rasulullah dan juga sebelumnya. Nah, ketika amal Lailatul Qadar itu, apakah Al-Quran itu masih dalam bentuk lembaran atau udah dalam bentuk mushaf yang udah dikumpulkan gitu? Ya, Allah sudah Allahu'alam ya, kalau ketika Allah membuat Al-Quran 30 juz itu bentuknya apa gitu ya, di Lauh Mahfuz, kemudian diturunkan ke langit dunianya, bentuknya seperti apa. Cuma ketika malaikat Jibril menurunkan kepada Rasulullah, itu kan semuanya dihafal. Rasulullah itu kan ummi. Apa ummi? Tidak bisa baca dan menulis. Jadi sama Rasulullah nggak
ditulis ya, tapi dihafal. Jadi Rasul itu hafal 30 juz. Kemudian kepada sahabat juga, gimana sahabat? Hafal juga. Nah, jadi hafal juga itu. Dan selama beberapa tahun gitu ya, setelah Rasulullah menyebarkan dakwah Islam ya, itu belum ditulis ya, masih dihafal. Nah, ketika terjadi ada perang ya, dan 70 penghafal Al-Qur'an ya, syahid. Nah, saat itu baru di zaman mulailah dikumpulkan ya, kemudian ditulis gitu ya. Ditulis, ada yang ditulis di pelepah kurma, di batu ya, di kain-kain gitu ya. Mulai dikumpulkan, ditulis di kertas itu mulai zamannya Khalifah Utsman bin Affan. Keren ya. Jadi makanya harus banyak baca ya, harus banyak baca. Karena Allah pertama kali ayat yang turun apa artinya? Baca. Ayatnya apa? Iqra. Iqra artinya Bacalah. ya, qara'a yaqra'u iqra. Gitu baca. Jadi sama Rasulullah sama Allah tuh awal-awalnya kita disuruh baca buku sirah ya, buku sejarah Islam. Jangan baca setiap hari baca status. Ya, nggak apa-apa sih kalau statusnya memang status Islami gitu ya. Kita bisa ngambil hikmahnya juga lah. Itu kan termasuk dakwah juga dia ya. Yang makanya kalau menulis status jangan yang melo-melo aja ini juga, jangan yang curhat-curhat, tapi juga kita ada tujuannya gitu, biar orang baca kemudian melaksanakan apa yang kita tulis, akhirnya kita dapat pahala. Yang ngalir terus tuh kalau dilakukan oleh orang yang baca gitu. Harus membagikan sesuatu yang bermanfaat ya itu ya. Semuanya malu bin Masya Allah. Gimana ya? Keren ya. Soalnya bahkan dari awal aja kita tuh disuruh baca gitu loh. Jadi memang kita tuh disuruh untuk membaca dan mempelajari gitu apa yang ada di dalam. Menurut kamu gimana ya? Gimana ya? Kalau menurut saya sih ya emang betul sih, karena kan membaca itu kan awal dari kita untuk belajar ya Bu ya, untuk memahami suatu hal agar berubah menjadi lebih baik untuk kedepannya, kan itu juga bisa berguna juga untuk masa depan seperti itu. Jadi dari tadi nih kita udah ngomongin puasa, biasanya kan habis puasa tuh ada yang namanya lebaran ya Bu ya. Iya. Lebaran, hari raya kan hari pertama biasanya nih kita bangun, tapi sebaiknya tuh waktu hari pertama itu kan habis sholat nih, sholat id, terus kita silaturahmi ke tetangga, ke saudara. Tapi kan di situ tuh kadang ada yang namanya tuh THR ya Bu ya. THR nih biasanya kalau ada tante, ada keponakan, tante ngasih keponakan THR. Tapi itu kalau itu hukumnya di Islam gimana sih Bu? Apakah wajib atau hanya untuk emang mampu untuk memberi, untuk berbagi aja? Bagaimana loh? Itu kalau mau dibilang sunnah, ini kan kita bicara sekarang sunnah ya, sunnah Rasul. Itu kalau mau nyunah loh. Ya. Rasulullah itu kalau mau hari raya Idul Fitri, ya, memang anak-anak yatim dikumpulin anak-anak, dikasih uang, ya sama Rasulullah, dibeliin baju, bukan hanya uang aja, bahkan ya dikasih baju, gitu, dibeliin baju sama Rasulullah, itu dikasih uang buat jajan, terus suruh bergembira. Ya. Nah, itu dari mungkin dari contoh Rasulullah itu ya, akhirnya kita mengadakan seperti itu, gitu. Tapi kalau memang itu namanya budaya sih, ya. Budaya itu kan adat ya, adat kebiasaan di suatu negara atau di suatu daerah gitu ya. Nah, kalau di Indonesia kan umumnya memang begitu ya, ada lebaran anak-anak gitu ya, kita ngasih angpau. Tapi kata teman saya yang sering gitu ya, dia suka berlebaran di Saudi gitu, dia di Arab gitu, umrohnya pas lebaran, dia itu pas puasa terakhir itu di sana sih nggak ada yang gitu. Jadi emang sesuai dengan adat kebiasaan daerah masing-masing aja, negara masing-masing gitu.
Ya, jadi seperti itu. Kalau mau nyunahin gimana? Ya sunnah ya, kita lihat contohnya ada Rasulullah pernah ya membagikan uang kepada anak-anak yatim, dibeliin baju gitu, dimandiin ya. Nah, ada kisah yang pernah saya baca ya, itu justru ya Hasan Hussein ya, itu Fatimah anak Rasulullah itu pernah tidak punya uang untuk membelikan, sementara hari raya udah besok gitu. Kalau ditanya sama Hasan Hussein, ibu baju kami udah jadi belum, masih dijahit. belum ada. Tapi kemudian Rasulullah ya subhanallah, itu memang udah mukjizat ya dari Allah untuk Rasulullah, untuk ahlul bait gitu ya, yang mengatakan Rasulullah bilang besok akan ada gitu. Ya akan ada tukang jahit yang nganterin baju gitu. Ya udah sama Fatimah dibilang gitu, ada gitu, nanti ada. Nah, terus besoknya benar ya, malamnya ada itu yang antar sepatu, baju dan sebagainya. Pagi-paginya udah dipakai, udah seneng gitu. Terus kata Rasulullah, ditanya, kamu tahu nggak siapa tuh tadi yang mengantarkan itu baju sepatunya si Hasan Hussein itu? Tidak tahu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, sungguh itu malaikat pembawa rahmat. Siapa malaikat pembawa rahmat? Siapa? Mikail. Malaikat ya yang nganterin, maksud itu gimana ya? Yang nganterin baju itu malaikat bukan? Enggak lah. Oh bukan. Kalau bisa juga mau sih. Gimana ya? Itu memang lihat ya, sebagaimana Rasulullah juga kan zaman dulu itu kan memang muslim zaman dulu karena memang keislamannya sangat kuat gitu ya, memang masih ada Rasulullah dan pada tahap untuk pengajaran Islam. Nah, ketika mengajarkan Islam begini, bukan hanya Rasulullah murabinya, ya gurunya, tapi malaikat langsung. Ya, itu ada di hadis Arba'in yang kedua. Ya, ketika malaikat yang mengajarkan tentang Islam, iman dan ihsan. Itu yang datang malaikat Jibril langsung. Tapi menyerupai laki laki. Ya, itu ditanya, ya Rasulullah, ya Muhammad, akhbirni 'anil Islam. Rasulullah menjawab, Islam antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Ya, kemudian ditanya lagi, akhbirni 'anil iman gitu. Nah, itu tadinya udah selesai nih ya, akhbirni 'anil iman. Iman itu antuk minu billahi wa malaikati wa rusuli dan sebagainya. Akhbirni, tapi gini, si malaikat Jibril bilang, qala sadaqta. Kata para sahabat, dia yang bertanya, dia juga yang membenarkan. Awalnya nggak tahu itu sahabat itu bahwa itu malaikat. Ya, ketika ditanya sudah pulang ya, Rasulullah nanya, kalian tahu nggak siapa itu? Nah, kata para sahabat, Allahu wa Rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang maha tahu. Nah, akhirnya kata Rasulullah, itu adalah malaikat Jibril yang mengajarkan kalian tentang agama kalian. Oke, jadi zaman dulu itu malaikat sudah sering turun dengan menyerupai manusia. Ya, bahkan dari zaman Nabi sebelumnya, ya, ada yang turun kepada Nabi Ibrahim, ada yang turun kepada Nabi Lut. Ya, Nabi Ibrahim juga sama. Dia bentuknya seperti seorang manusia. Ya, gitu. Ya, jadi tadi begitu, memang ada contohnya gitu ya, Rasulullah ngasih angpau ya, uang gitu buat anak-anak kecil. Ya, tapi kan dengan budaya THR ya Ibu ya, jadi kan anak-anak kecil tuh jadi suka menjadikan itu sebagai tujuan Ibu berpuasa. Dan puasa dan THR itu gimana Ibu? Cara ngasih tahunya, kamu tuh kalau berpuasa tuh jangan gara-gara dikasih uang dong gitu. Kira-kira gimana Ibu ya cara kita ngasih tahu misalnya adik-adik kita atau anak-anak lebih muda gitu, kalau berpuasa itu jangan mengharapkan hadiah THR. Sebenarnya itu tata cara ini aja sih, parenting ya, tata cara didik kita kepada anak-anak sih ya. Tadi kan sebenarnya anak kecil itu sudah wajib puasa nggak? Anak kecil belum kan? Nah, tapi kita harus sudah mengenalkan puasa kepada mereka. Kalau dari kecil tidak dikenal, nanti mereka asing. Disuruh puasa nggak mau deh, coba.
kalau udah besar, kalau kecilnya tidak dibiasakan menahan lapar. Nah, gimana nih caranya membujuknya itu? Kita niatkan aja tadi, ya, niatkan kita ingin membujuk gitu, membujuk anak-anak kita agar dia mau berpuasa, ya. Terus diiming-imingi gimana? Boleh nggak? Boleh aja, ya. Yang tadi yang penting jangan niat kita tuh jangan karena dia puasa, kita harus ajarin juga gitu. Puasa itu bukan karena ada imbalan gitu. Tapi itu nggak apa-apa gitu, kita berikan reward, ya, bilangnya reward aja, nanti kita kasih hadiah apa gitu. Karena memang anak-anak kecil itu yang dia pahami di dalam pikirannya itu, yang memberi dia itu kan orang tuanya masih, ya kan? Itu ya emang paham sih kalau kita beritahu tentang Allah gitu ya, tentang bahwa segala sesuatu yang maha memberi itu Allah, rezeki itu semua dari Allah gitu, bukan orang tua hanya perantara. Tapi kalau kita ajarkan begitu, maksudnya kita sudah beritahu seperti itu, dia belum tentu paham banget. Yang dia paham pokoknya kalau dia puasa, ayo sini kasih balasannya, uang atau apa gitu. Ya. Lalu kita aja juga kalau diiming-imingi, ya, pahalanya 70 kali lipat, kita senang kan? Senang kan? Apalagi mau puasa diiming-imingi itu pahalanya banyak banget. Kayak gitu. Ya kita senang diiming-imingi, apalagi anak kecil. Jadi senang diiming-imingi ya. Yang dulu jangan buka kartu. Lagi azan. Lagi yang dulu. Dengarkan aja dulu ya. Iya.
sebelum closing ya sedikit tadi saya mau menambahkan sedikit ya apa tadi hal-hal yang membatalkan puasa ya selain makan minum jima ya juga tadi kan syaratnya Islam ya harus Islam. Nah jadi kalau dia pada bulan Ramadan itu murtad ya murtad atau keluar dari agama Islam ya udah ya dia batal puasanya saat itu. Kemudian ada juga keluar mani ya mani dengan disengaja ya. Kemudian bagi perempuan nifas ya hari itu melahirkan mungkin misalnya ya bulan Ramadan itu melahirkan jadi keluar darah nifas kemudian darah haid ya itu membatalkan. Banyak ya membatalkannya. Jadi kalau kita misalnya haid di bulan Ramadan itu ya udah otomatis hari itu batal ya puasa. Jadi itu yang membatalkan. Ya. Terima kasih banyak ya Ibu ya. Terima kasih banyak buat waktunya nih udah nemenin kita ngobrol-ngobrol seputar puasa, zakat, tentang lebaran juga. Seru banget ya. Seru banget loh. Ternyata banyak hal baru yang bisa kita pelajari dari podcast hari ini. Semoga juga dengan apa yang disampaikan Ibu ini bisa berguna buat teman-teman yang nonton atau mungkin bakal bisa disalurin ke teman-temannya, ke keluarganya. Banyak ya Ibu ya. Benar seru banget ya ini. Itu. Menjadi dakwah kita semua ya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke Ibu, terima kasih buat Terima waktunya kasih ya. banyak ya Brenda ya. Terima kasih banyak. Kita tutup nih. Oke. Oke baik mungkin itu aja yang bisa Yuyun dan saya sampaikan dan juga terima kasih Bu Enda karena sudah hadir di acara podcast hari ini dan semoga bermanfaat buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.